sahabat. Ikhwan nafas yang dengan Allah Subhanahu wa taala qala syekhuna wa mursyidina wa hadrati Syekh Muhammad Abdul Ghafar fi kitab Fadailus Syuhur yakunul fana'u fi syekhi alladhi bihi yakunul fana'u fillah. Guru kita berbagi ilmu dalam kitab Fadailus Syuhur tentang bab fana. Kalau kita mengkaji bab fana biasanya satukan dengan wako fana dan wako. Fana kekal, fana itu rusak, wako adalah kekal. Banyak sekali ulama-ulama sufi menjelaskan tentang wako, ya, tentang fana dan wako, ya. Tapi guru kita dari sekian banyak keterangan yang diberikan oleh para ulama-ulama sufi, ini guru kita menyampaikan dengan sangat sederhana, gampang, teorinya nggak ribet. Ya. Beliau menyingkat, mensederhanakan pemahaman tentang fana itu dengan kata-kata beliau, yakunul fana fi syekh alladzi wa bi yakunul fana fillah. Jadi kata beliau, fana kepada Allah itu adalah fana kepada syekh. Fana kepada syekh mursyid itu berarti dia fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya seorang murid yang fana itu adalah yang ngikuti guru mursyid. Ya. Soalnya orang guru mursyid sudah pasti semua tindakan apanya itu adalah bentuk fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dicontohkan oleh guru kita para sahabat, dicontohkan, disabdakan. Ya, kita tinggal niru aja, tinggal motokopi. Nggak usah mikir macam-macam, nggak usah dengan teori yang ribet-ribet. Tinggal ini. Ya, karena itu yang disampaikan oleh apa, yang dicontohkan oleh pengrasa apa guru kita, ini sudah cerminan semua adalah karakteristik, contoh, sifat-sifat yang dimiliki orang yang sudah fana kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama, nah, kalau kita lihat teori karakteristik daripada orang-orang yang fana kepada Allah. Satu di antaranya adalah hilangnya kepemilikan diri. Hilangnya kepemilikan diri, harta, amal kita, itu semuanya hilang. Jadi nggak ada milik kita ini, nggak ada. Nggak ada rumah saya, nggak ada mobil saya, nggak ada. Semua benda harta yang dimiliki adalah bukan milik saya, tapi milik Allah. Ya, minimal titipan dari Allah. Punya Allah. Ya. Bahkan diri kita juga punya Allah. Jadi nggak ada pemilikan. Amal kita juga amalnya Allah. Bukan amal kita. Kita bisa begini, bisa begini. Itu bukan amal kita. Ini teori seperti itu. Hilangnya kepemilikan. Apapun bentuknya. Milik. Jadi nggak ada itu masalah memiliki ini, punya saya, punya saya. Apalagi ngomong untung ada saya. Ya emang siapa? Lu. Inilah bahasa guru kita. Sering disampaikan ke kita. Abah mah tidak mau apa-apa. Abah mah tidak punya apa-apa. Tidak ingin apa-apa. Dalam bahasa tasawufnya. Aradu ma illa ma aradallah. Saya pengen. Saya pengen, saya nggak pengen. Nah, saya pengen, nggak pengen. Saya mau, nggak mau. Mau saya nggak mau. Illa ma'arrah, kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah. Artinya semua total. Kita mah nggak punya kehendak. Nggak mau apa-apa. Nggak pengen apa-apa. Nggak punya apa-apa. Ini bentuk fana. Ya. Sampaikan oleh guru kita. Nah kita memahaminya gampang. Oh iya tinggal nyontoh aja. Ya. Tinggal nyontoh apa. Jadi semua nggak ada yang diaku. Nggak ada yang diaku, semua adalah milik Allah. Maka karena semua adalah milik Allah, terserah Allah, yang punya Allah. Maka seluruh tindakannya adalah dari Allah.
Tidak yang datang, yang pergi juga nggak dipikirin. Ada yang datang, ada yang pergi. Tidak mempengaruhi. Nah, jadi nggak ada ngerasa memiliki. Karena tidak ada yang merasa memiliki, maka tidak ada rasa sedih ketika kehilangan. Tidak ada rasa yang begini-begini ketika pada datang. Ya, sering dicontohkan, ini adalah seperti tukang parkir. Tukang parkir datang ke sini mobil berbagai merek mewah. Ya dia ngerasa nggak ngurisi memiliki. Cuman ngerasa dititipi aja. Ngerasa dititipi. Akhirnya mobil datang ya dia begitu nyantai biasa aja. Tukang parkir. Ya, mobil pada hilang, pada pergi juga ya biasa aja, nggak ada pengaruhnya karena nggak ngerasa memiliki. Itulah yang dicontohkan oleh guru kita, yang kita semua harus tahu, harus nyadar. Semua kita ini adalah fana, semua adalah punya Allah, ya. Mau dikasih sama Allah, mau diambil sama Allah, semua ya dicontohkan oleh guru kita. Jadi kita seorang yang fana itu di antara karakteristiknya adalah tidak ada kepemilikan, baik itu amal, harta, pangkat, dan apapun. Semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah, akhir-akhir ini kan guru kita mengajarkan kepada kita doa. Doa yang mungkin bagi orang luar kaget, bagi orang luar aneh. Guru kita ngasih maklumat. Nanti setelah sholat, dalam sholat, nanti ada doa. Apa doanya? Allahumma ahyini. Allahumma ahyina miskinan. Wa amitna miskinan. Wa syurna fi zumratil masakin. Ini doa yang dibaca, disuruh dibaca oleh imam. Nah, ya secara dohir, secara letterlek, doa itu luar biasa. Ya, mungkin bagi orang umum, apaan orang kita lagi berusaha ngumpulin duit, ngumpulin ini, minta-minta, berlomba-lomba minta jadi orang kaya, rezeki banyak, berlimpah. Kok anu masalah ada doa, Allahumma ahyini, ahyina, boleh ahyini miskinan, wamitni miskinan. Ya, artinya kurang lebih, ya Allah, hidupkan kami dalam keadaan miskin. Ya, matikan kami dalam keadaan miskin. Wahsyurna fi zumratil masakin, dan kumpulkan kami nanti, kumpulkan kami dengan orang-orang yang miskin. Ini kalau di luar aneh doa ini. Ya bukannya doa minta kaya, bukannya doa minta rezeki berlimpah, malah doa minta miskin. Mereka nggak tahu ini adalah doa yang luar biasa. Bentuk daripada kefanaan diri. Soalnya selama ini banyak juga di antara kita mungkin ngerasa punya, ngerasa bisa, ngerasa punya daya, punya kekuatan. Ternyata diwalik oleh guru kita, ingat itu bukan kamu, bukan kekuatan kamu, bukan ilmu kamu, bukan punya kamu, semua adalah milik Allah. Kita ini hanya orang miskin. Apa miskin? Orang lemah. Oh, yang namanya orang miskin kan orang nggak punya apa-apa, nggak daya apa-apa. Orang miskin nggak punya apa-apa, nggak mampu apa-apa, nggak bisa apa-apa. Lah kita didorong oleh guru kita untuk berada di level itu. Supaya kita tidak merasa punya, tidak merasa bisa, tidak merasa berilmu. Dikembalikan, Allahumma akhini miskinan. Ya Allah, jadikan hidupku ini adalah orang miskin. Selalu miskin, selalu lemah di hadapan Allah. Tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak ngerti apa-apa di hadapan Allah. Ini sampaikan dari guru kita. Wa amitni miskinan, dan juga nanti matikan kami dalam keadaan miskin. Waksyurna fi zumratil masakin, dan kumpulkan kami dengan para orang-orang miskin. Orang-orang yang selalu mengharap ridho Allah, orang yang selalu uh,
merasa dirinya tidak ada daya, tidak ada kekuatan. Ini luar biasa. Ya. Bukan miskin masalah harta, bukan miskin masalah harta. Supaya kita ini selalu miskin di hadapan Allah karena kita ini nggak ada, yang ada hanya Allah. Nah, inilah makanya kita diajarkan doa yang seperti ini supaya semua ikhwan terutama jangan merasa memiliki, jangan merasa pinter, jangan merasa punya prestasi. Semuanya adalah dari Allah. Kita ini adalah miskin. Ya. Ikhwan akhwat yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga kita tidak merasa memiliki ciri daripada orang yang fana itu yang dicontohkan oleh guru kita. Teorinya nggak ribet, tinggal nyontoh aja. Apa yang diantaranya sikap daripada orang yang fana itu adalah beliau tidak pernah terpengaruh ke dalam hatinya urusan dunia. Urusan apapun, dunia akhirat tidak pernah uh, punya pengaruh kepada beliau. Ya mau dipuji, mau dicaci, mau dibully, tidak pengaruh. Dipuji tidak bangga, tidak besar kepala, tidak ria. Dicaci juga nggak akan sedih, nggak akan marah. Itulah guru kita. Ya, betapa banyak orang yang memuji beliau. Beliau biasa aja. Betapa banyaknya orang yang mencaci, membuli beliau di Facebook, di TikTok, dan lain sebagainya. Beliau nyantai aja. Tidak ada pengaruhnya ke dalam hati. Suka-suka kata apa? Suka-suka, terserah dia mereka ngomong apa. Ya bahasa gaulnya, GP emang gue pikirin. Lu mau ngomong apa, kak, lu tanggung jawab sendiri nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap orang yang sudah fana. Kenapa? Nggak ada semuanya tuh. Nggak ada pujian. Segala puji hanya milik Allah. Segala mungkin bentuk cacian, itu juga semuanya dari Allah. Bagi seorang yang fana kepada Allah, tidak ada efeknya. Nggak ngefek. Ya, dipuji tidak akan besar kepala, dicaci tidak akan berkecil hati. Inilah pelajaran penting dari guru kita, seorang yang fana. Kita juga harus bisa belajar seperti itu. Ya. Kita harus bisa menerima segala sesuatu. Nah, la tafroh ida hamidan nas, wala tahsan ida syataman nas. Jangan bangga, jangan besar kepala kalau orang memuji kita. Kalau manusia memuji kita. Dan juga nggak usah sedih. Nggak usah kecil hati, nggak usah sedih, nggak usah ngelongsok ketika ada orang yang mencaci kita. Semuanya adalah dari Allah. Segala puji milik Allah. Segala caci juga adalah dari Allah untuk menguji kepada kita. Orang yang sudah fana tidak akan peduli dengan pujian orang dan tidak akan peduli dengan cacian orang. Inilah yang dicontohkan oleh guru kita. Dan kita lagi dididik, belajar kita untuk mencontoh beliau. Ini adalah fana. Ya. Terus di antaranya lagi orang karakteristik daripada orang yang fana itu, ya, yang fana fi syekh adalah selalu istiqomah. Nah, istiqomah menjalankan apa yang dicontohkan oleh guru. Sering sekali Abah menyampaikan, Abah hanya mengamalkan amalan yang dicontohkan, diperintahkan oleh Abah Anom. Ngikutin Abah Anom begini ngikut, Abah Anom begini ngikutin. Tidak ada urusan dengan orang lain, tidak ada urusan dengan syekh lain. Ya. Makanya kita juga yang fana kepada Allah berawal dari fana fi syekh. Artinya apa? Kita juga ikuti apa yang dicontohkan oleh guru kita. Dari hal-hal yang kecil, misalnya doa makan. Doa makan di luar emang Allahumma barik lana fi razaqtana.
Wakina adzabannar. Kita nggak boleh menyalahkan pengajaran orang lain. Tapi guru kita mencontohkan doa makan adalah Allahumma zidna walatan kusna warzukna niwata dunia wa niwata ini fana fisyah. Awal pintu gerbang untuk menuju fana fillah. Doa mau tidur, yang lain silahkan, tidak salah. Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika amut, monggo. Tapi guru kita mengajarkan bismika ahya, ya, hayatan abadiyatan dan seterusnya. Ini contoh dari guru kita, kita ikuti. Ini adalah bentuk fana fisyah. Ya. Mendengarkan azan ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang lain silakan ikut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi guru kita mengajarkan kepada kita begitu, asyhadu anna Muhammadar Rasul, raditu billah robba wabil Islam dina Muhammadin Nabi wa Rasul dan seterusnya. Ini adalah fana namanya. Ya, kita nggak udah Hilang suaranya ya. Hilang suara benar. Suaranya hilang. Ada yang lewat kali, dia lagi di Pati soalnya. Kayak Munawir. Orangnya hilang juga sekalian. Ada tuh. Kayak Munawir, tolong nyalain mic-nya Kayak Munawir. ya. Oke. Ya. Jadi dibikin simpel keterangannya oleh guru kita tentang bab fana ini. Kemudian dicontohkan oleh beliau. Tugas kita tinggal ngikut apa yang dicontohkan oleh guru. Itu adalah bentuk fana kepada Allah. Bermula pintu gerbangnya adalah fana fisyah. Ya, bersyukur ketemu dengan dipertemukan dengan guru agung. Maka sahabat, kita semua bisa ngikut kepada beliau, mencontoh kepada beliau, karena beliaulah uswatun hasanah untuk kita semua. Alhamdulillahilladzi fadlana ala katsiri min ibadil mu'minin. Wallahu alam, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.